Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Proses di rahasia di balik penciptaan tanah. Pertama, tanah adalah sumber dasar penciptaan manusia. Jadi sumber dasar, bahan dasar penciptaan manusia. Yang kedua adalah tanah sumber rahmat. Kemudian yang ketiga, tanah bisa dijadikan sarana pengobatan. Suatu ketika Rasulullah SAW memanggil Sayyidina Ali, yang ketika itu Sayyidina Ali sedang sakit mata. Kemudian Rasulullah menempelkan ini ibu jarinya, kemudian beliau meludah ke ibu jari itu, kemudian ditempelkan ke tanah. Kemudian tanah itu ditempelkan kedua kelopak mata Ali yang sedang sakit. Maka dengan izin Allah, Ali pun sembuh dari sakitnya. Jadi rahasia di balik penciptaan tanah, pertama, tanah adalah bahan dasar manusia. Yang kedua, tanah sumber rahmat. Tanah bisa dipakai pengobatan. Yang keempat adalah tanah bisa dijadikan alat sebagai mandi jenabat, pengganti mandi jenabat, yakni tayamum. Kemudian tanah juga bisa dijadikan obat, barusan sudah kita terangkan ya. Jadi air ludah itu tidak najis, bahwa Rasulullah mengobati Sayyidina Ali ketika sakit mata. Beliau meludah ke ibu jarinya, kemudian ibu jarinya itu ditempel ke tanah. Setelah itu diusapkan ke kedua kelopak mata Ali yang sedang sakit. Maka Ali pun dengan izin Allah, Ali pun sembuh dari sakitnya. Kemudian tanah bisa dijadikan sebagai sarana untuk menghukum para pemuji. Apabila ada seseorang yang memuji kebaikanmu di hadapanmu, maka taburkanlah pasir di mukanya. Artinya apa? Amal yang dilakukan oleh kita dengan ikhlas, jangan sampai karena pujian seseorang menjadi tidak ikhlas. Sehingga kata Nabi, apabila ada seseorang yang memuji-muji kebaikanmu di hadapanmu, maka taburkanlah pasir di mukanya. Itu. Jadi sarana untuk menghukum para pemuji. Sehingga kata Sayyidina Utsman ibn Affan, celaka kamu, engkau telah memotong leher seseorang. Artinya apa? Amalan yang dilakukan oleh seseorang dengan ikhlas, kemudian karena pujian seseorang menjadi tidak ikhlas, maka hati-hatilah. Apabila ada orang yang memuji-mujimu di hadapanmu tentang kebaikanmu, maka taburkanlah pasir di mukanya. Kemudian tanah juga sebagai alat untuk sarana tamsil. Tanah itu bagaikan tanah yang kering ada di atas batu, kemudian tertimpa air hujan. Begitulah perumpamaan orang yang beribadah dengan riya, dengan tidak ada keikhlasan. Jadi bagaikan tanah yang ada di atas batu, kemudian tanah itu tertimpa air hujan, maka hilanglah tanah tersebut. Begitulah perumpamaan amal ibadah yang tidak didasari dengan keikhlasan. Kemudian tanah juga bisa dijadikan sebagai alat untuk senjata ya. Suatu saat nanti kata Nabi akan ada orang, satu kelompok pasukan besar yang ingin menghancurkan Ka'bah. Maka di dekat Ka'bah itu ada namanya Baida ya. Di Baida itu nanti bumi akan terbelah, maka pasukan itu pun yang akan menghancurkan Ka'bah tadi masuk ke dalam bumi, kemudian dirapatkan kembali oleh Allah. Maka bumi, tanah itu dijadikan senjata oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti menjelang hari kiamat akan ada sekelompok orang yang berusaha memindahkan Ka'bah ini, berusaha menghancurkan Ka'bah, tetapi di tanah ini di Baida nanti terbuka, kemudian pasukan itu masuk ke dalam tanah dan akhirnya mati di situ. Dijadikan senjata ya, tanah itu bisa dijadikan senjata. Dan tanah itu bisa menyebabkan seseorang masuk surga. Orang yang berjihad, berdebu, kemudian dia meninggal setelah jihad, masih ada tanahnya, maka tanah itu akan membawa dia masuk ke dalam surga. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.